Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah seorang guru saya, ya, yang saya hormati. Beliau adalah salah satu dari Dewan Asatidz di Pondok Pesantren Matul Anwar. Beliau juga seorang pengasuh di Ranting Sidogiri, di salah satu kecamatan di Sumeneb. Selanjutnya beliau juga pernah menjabat sebagai Rois Suryah MWCNU di salah satu kecamatan di Kabupaten Sumeneb, dan juga beliau juga pernah menjadi pengurus dari LBM atau Lajnah Bahsul Masail PCNU Sumeneb. Beliau adalah Al Ustadz Ahdi Afandi. Ya. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Baik juga. Alhamdulillah. Oke. Para pemirsa yang berbahagia, pada video kali ini saya ingin membahas beberapa hal yang terkait dengan pernikahan, ya Ustadz. Iya. Jadi ada sekitar 5 pertanyaan. Ini berkaitan dengan bab nikah. Oke, langsung pertanyaan pertama. Yang pertama itu, jadi begini Ustadz, ada sebuah kepercayaan, artinya yang dipercayai oleh sebagian masyarakat, tentunya ini masyarakat Islam, ketika akad nikah itu akadnya ketika sudah 3 kali melakukan kesalahan, katanya itu akadnya batal dan harus menunggu sekian lama atau sekian waktu untuk kemudian bisa diakad lagi. Nah, secara fikih Islam sendiri, apakah hal-hal seperti itu ada atau tidak, Ustaz? Maksudnya si waktu akad terjadi yang bisa membatalkan rukun nikah, kemudian diulang sampai 3 kali. Nah, setelah itu, setelah 3 kali setelah 3 kali katanya tidak bisa langsung diakad yang keempat kalinya, menunggu jeda untuk beberapa jam atau waktu seperti itu. Itu sudah dipercaya oleh di masyarakat, katanya ada hukum seperti itu. Sebenarnya bagaimana, Ustaz? Baik. Kalau sepengalaman saya dari waktu belajar, tidak ada persyaratan nikah jika terjadi salah sampai 3 kali, artinya ada masa tenggang. Saya tidak pernah menemukan ibarat yang menjelaskan di kitab-kitab, walaupun dari versi 4 mazhab itu saya tidak pernah menemukan. Wallahu a'lam sebenarnya, tapi sepengetahuan saya dari beberapa kutub baik, terutama kutub Syafi'iyah, ya, saya tidak pernah menemukan seperti itu. Dan syarat-syarat nikah yang harus apabila sudah ijab kabul itu 3 kali dilaksanakan dan salah terus, kemudian harus menunggu sekian detik atau sekian menit, sekian jam, ya, untuk akad yang keempat kalinya. Ya, saya kira ini adalah kebiasaan di masyarakat yang perlu kita luruskan. Oke, jadi sebenarnya sepengalaman Ustadz sendiri sekian tahun belajar ilmu agama, di beberapa kitab fikih memang tidak ada teks yang menjelaskan tentang hal itu. Yang menjelaskan seperti itu. Jadi syarat ijab kabul kan sudah jelas. Begini. Dan jika terjadi khalal, artinya terjadi sesuatu yang bisa merusak akad nikah, kemudian salah 3 kali, harus ada masa tenggang. Ada masa tenggang, jeda waktu, masa waiting, ya, harus sekian menit atau sekian jam, lalu boleh akad lagi. Ini saya kira sepengetahuan saya tidak ada. Jadi para pemirsa, itu sebenarnya memang katanya dari Ustadz yang mungkin saya sudah bacakan tadi profilnya, memang tidak menemukan teks atau ibarat dari beberapa kitab, bahkan mayoritas Muslim Indonesia bermadzhab Syafi'iyah itu pun di dalam kitab-kitab Syafi'iyah tidak ada. Jadi hal-hal seperti itu mungkin hanya muncul di masyarakat terus diyakini sebagai hukum. Jadi kesimpulannya itu tidak ada ibarat atau keterangan ulama yang menyatakan seperti itu. Kalau selama tidak ada keterangan, jadi kita sah-sah saja mau 5 kali. Mau 5 kali salah terus ke 6 kali diakad lagi sah, tetap sah gitu. Oke. Baik Ustadz. Untuk pertanyaan kedua,
nikah itu ada juga kepercayaan masyarakat. Jadi kalau akad setelah ijab ini dari wali ataupun yang mewakili itu harus segera di apa bahasa Maduranya itu apa bahasa Indonesianya langsung qabul. Jadi misalkan halan langsung qabil tuh. Ada kepercayaan tidak boleh ada jeda sedikit pun antara ijab dan qabul. Benarkah demikian dalam fikih Islam, Ustaz? Gini, iya. Dan pengalaman saya juga waktu ikut atau hadir ke acara majelis nikah itu seakan-akan kita tidak boleh nafas. Ya benar Ustaz. Misalnya sudah halan langsung. Ketika kita ada jeda tanafus saja, mengambil nafas saja, orang-orang yang hadir waktu itu dasah-dasah. Iya ada. Oke. Baik. Sebenarnya memang dalam ulama terutama kita yang bermazhab Syafi'i itu harus tidak ada fasl. Tidak ada pemisah antara ijab dan kabul, dan ini berlaku semua akad. Semua akad. Semua akad. Tidak hanya di pernikahan. Di pernikahan. Memang harus tidak ada fasl. Fasl itu artinya pemisah. Yang lama, oke. Kalau pemisah sedikit, tanafus seperti kita bernafas, atau kita batuk atau bersin. Misalnya bimahri sayyarah. Wah, kaya itu, Ustaz. Iya, dengan mahar mobil. Kemudian pengantin si suami itu batuk. Qabil itu tetap sah. Tetap sah. Yang dimaksud fasul tawil, pemisah yang lama, para ulama itu menafsiri adalah sesuatu yang bisa dianggap sebagai berpaling dari akad, dari ijab. Oke. Jadi sudah tidak dianggap untuk qabul. Itu irad namanya, bahasa kitabnya adalah irad, berpaling. Jadi kita misalnya jadi contohnya tadi apa namanya? Yang fasul tawil itu, yang irad. Irad itu adalah kita sudah dianggap berpaling dari qabul. Misalnya ketika si wali mengatakan sudah angkah tuka wazabujtuka, saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu tunanganmu anak saya ini dengan mas kawin 10.000 atau mas kawin 100.000 halan. Si pengantin itu bernafas atau diam dulu. Sekiranya diam itu hanya sebentar dan tidak dianggap sebagai irad. Secara uruf tidak dianggap irad. Sama sebenarnya ini dalam Fatihah yang dianggap faslun tawil itu bagaimana. Dalam akad buyu yang dianggap faslun tawil itu gimana. Sebenarnya sama. Jadi di dalam akad, karena akad itu ada yang hanya akad sama dengan orang, ada akad yang langsung dengan Allah. Seperti sholat itu kan akadnya langsung dengan Allah ya. Kalau buyu nikah itu kan akad torofa ini ya. Torofa ini antara wali dan calon suaminya. Jadi menurut saya pasal yang tidak boleh itu adalah pasal yang sampai bisa memutus, artinya tidak dianggap sebagai jawaban dari ijab yang pertama itu. Oke. Contoh yang i'rad itu gimana contohnya? Misalkan saya calon suaminya. Iya. Bisa di kitab itu diberi contoh bikalamin ajnabiyin. Misalnya saya bilang sampai calon pengantin, angkah tuka wazawjuk tuka, saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama ini halan. Sampean rokok dulu. Rokok ya. Atau bicara dulu. Gimana ini saudara-saudara? Sudah saya terima ndak ini? Wah, gitu. Iya. Itu namanya kalamin ajnabi yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah. Itu yang tidak sah. Bahkan sebagian ulama lagi yang pokoknya yang penting di dalam satu majelis belum undangan itu belum bubar. Misalnya saya sudah diangkat, saya diam dulu berpikir. Yang lain teman-teman itu masih makan. Saya berpikir begini, mau diterima enggak ya? Yang penting jangan bubar, masih dalam satu majelis, dapat jeda misalnya 15 menit. Mobil tuh. Wah, itu masih ada yang mensahkan. Oke. Jadi sebenarnya lagi-lagi kepercayaan masyarakat itu mungkin tidak berdasar juga. Artinya kan kalau langsung halan terus si calon ini tidak pengalaman kan kaget, bisa-bisa biasanya gugup karena momen akad nikah itu kan sakral. Biasanya kita itu berdebar-debar ya. Kalau istilahnya agama itu yang dikutip
Ustadz Abi Hamdan itu misakon ghalidha. Oh iya, betul. Sebuah perjanjian yang yang ghalidh. Ya, ghalidh. Oke. Jadi pemirsa, sebenarnya itu seperti penjelasan dari Ustadz Hadi tadi, bahwa tidak harus juga setelah halan langsung qabil tuh, itu juga kan memberikan tekanan berlebih pada calon suami. Jadi sebenarnya ya biasa-biasa saja, meskipun qadrut tanafus atau bernafas dulu tidak apa-apa, baru qabil tuh. Iya, makanya saksinya itu harus paham agama. Saksi harus paham agama. Iya, karena saksinya yang tidak mengesahkan. Misalnya halan, suami tak kaget kan, mungkin bagaimana ambil napas untuk menenangkan diri, baru bilang qabil tu nikah wa taswijah. Saksi serempak dasa. Ini lucu sebenarnya. Iya. Jadi benar, mencari saksi itu dalam pernikahan memang harus yang paham agama juga. Jadi tidak sembarangan ketika mengucapkan sah dan tidak sah.